Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita akan lanjutkan bagaimana kita mencari tahu apa program ekonomi dari 3 pasangan calon presiden, bakal calon presiden karena belum ditetapkan KPU. Saya ingin langsung ke Mas Derajat. Kalau hilirisasi, itu kan disebut-sebut menaikkan nilai tambah. Tapi ada orang yang mengkritik bahwa hilirisasinya ini masih tahap awal sekali. Pasangan yang Anda usung ini apakah kemudian akan melanjutkan, memperluasnya lagi, atau seperti apa terkait hilirisasi? Ya, melanjutkan dan memperluas, lebih mempercepat lagi untuk hilirisasi, karena memang kalau kita pengen menjadi negara maju, itu kita mau tidak mau memang harus masuk ke industri hilir. Oke. Ya, kalau tidak ya jualannya itu akan sangat rendah sekali. Saya beri contoh aja, kalau misalkan kayu, ya, kalau dijual dalam bentuk kayu, pulp and paper, atau kemudian dijual dalam bentuk fashion, ya gini, kayu itu bisa dijadikan ini loh, bahan baju. Itu nilainya dalam bentuk fashion itu bisa 2-3 kali lipat. Jadi untuk supaya bisa seperti itu, mau tidak mau kita harus ada teknologi, harus ada perubahan SDM, kita harus ada kebijakan industri yang komprehensif, harus ada kebijakan yang pro inovasi dan sebagainya. Jadi hilirisasi jangan hanya dilihat dari kehilirnya saja, tapi itu adalah satu gerak menyeluruh dari berbagai elemen untuk kita betul-betul bisa menaikkan nilai tambah, dan tidak ada satupun negara maju itu yang tidak punya industri hilir yang kuat. Ya. Yang akan difokuskan nanti tetap hilirisasi barang tambang seperti yang sekarang kita lihat banyak terjadi, atau memang juga akan merambah bahan-bahan lain, komoditas lain? Tambang itu kan untuk awal ya. Jadi kadang kita memang bangsa kita ini kadang terlalu instan, pingin segala sesuatu cepat selesai, cepat jadi gitu ya. Itu harus kita mulai di tambang. Pak Harto dulu sebenarnya yang memulai di kayu dulu, ya. Tapi kayu itu masih bisa banyak lagi. Kemudian sawit, sawit itu pohon industrinya puluhan itu. Itu bisa kita dorong ya. Dan kebetulan saya juga pernah meriset, itu ada beberapa ada puluhan komoditas yang berpotensi untuk dilakukan hilirisasi. Tentu harus bertahap. Baik, Pak Peter, kalau Pak Derajat bilang hilirisasi akan diperluas, kalau pasangan yang Anda berikan masukan, kan Anda relawan kan ya Pak Peter, itu apakah juga akan melanjutkan program hilirisasi dan juga diperluas? Ya, sebenarnya kalau di dalam programnya Ganjar tidak kita sebut sebagai hilirisasi, tetapi hilirisasi menjadi bagian dari salah satu misinya Ganjar Mahfud, yaitu di dalam misi percepatan pembangunan perekonomian yang berdikari. Yang berdikari dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah dan didasarkan pada sumber daya yang kita miliki. Jadi salah satu sumber daya yang kita miliki adalah kelebihan kita, potensi kita adalah di tambang. Tetapi kan tidak hanya itu, tetapi juga kita tahu bahwasanya kita memiliki kekayaan laut, ya, kita punya kekayaan hutan, ya, dan kita banyak sekali potensi-potensi lain. Dan tidak hanya hilirisasi, ya. Untuk membangun industri kita juga harus membangun hulu. Ya, karena banyak sekali kita tahu salah satu kelemahan di dalam current account kita adalah kita banyak sekali mengimpor barang-barang modal. Kita banyak sekali mengimpor barang-barang bahan baku. Ya, nah ini juga harus kita bangun. Jadi yang dimaksud dengan hilirisasi adalah bagian dari kita membangun industri, baik dari hulu maupun sampai hilir. Jadi dan fokusnya dan itu dalam rangka untuk menciptakan perekonomian kita yang berdikari. Titik tekannya itu nanti di hilirisasinya, Pak Peter, atau di industrialisasinya? Karena kan banyak orang mengatakan industri kita nih sedang menyusut nih. Ya, tekanan kita adalah perekonomian yang berdikari, dan salah satunya ada di sektor industri. Dan untuk di industri memang benar sekali kita harus membangun kembali industri yang selama ini kan sudah sangat menurun. Itu harus kita bangun kembali. Dengan cara apa? Kita membangun industri hulunya dan kita membangun juga industri hilirnya berdasarkan pada sumber daya yang kita miliki. Terima kasih. Pak Sudirman, Anies Baswedan pernah menyebut konsep reindustrialisasi, yaitu mengolah barang mentah jadi barang setengah jadi atau jadi di dalam negeri. Ini bedanya dengan hilirisasi yang sekarang sedang dijalankan pemerintahan saat ini apa, Pak Sudirman? Jadi address kita terhadap praktek sekarang hilirisasi itu adalah satu, terkesan hanya fokus pada urusan mineral ya. Kemudian tadi tidak tuntas sampai ke ujung. Misalnya nikel itu tidak cukup hanya ferronikel, tapi juga sampai kepada
stainless steel sampai pada produk-produk ikutannya. Barang jadinya. Karena itu kita ingin mengusung atau mendorong soal sebetulnya tidak bisa dikatakan reindustrialisasi karena kita kan belum sampai ke sana. Tapi ingin dorong supaya pertama ada perluasan cakupan, yang kedua mungkin aspek-aspek lain tuh kita utamakan. Misalnya begini, di bidang energi itu sebenarnya bisa luas sekali tuh lapangannya, dari mulai oil and gas, kemudian jadilah BBM, jadilah petrokimia, terus sampai ke produk ikutannya. Sampai turunan-turunan. Atau dalam urusan pangan, misalnya sawit nih, kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan sekarang kita olah menjadi namanya palm crude oil kan? PKO. Kemudian sebetulnya ikutan dari itu adalah banyak sekali ke belakang. Begitupun dalam soal-soal pangan. Nah, pangan itu post harvest kita sangat lemah karena seperti pasca panen. Jadi hanya dipanen kemudian diperjualbelikan begitu. Nah, ingin kita dorong karena apa? Kita itu sebetulnya negara yang terus-menerus tumbuh, pasarnya begitu terbuka. Nah, ini tinggal soal rejim kita mau kemana nih? Mau rejim produksi, perluas manufaktur atau terus-menerus impor. Nah, impor ini memang tidak lepas dari urusan-urusan namanya rente ekonomi kan, ekonomi rente. Jadi kita ingin mendorong atau menggeser itu bahwa kita sama-sama sebagai bangsa itu betul-betul berniat untuk meningkatkan kapasitas nasional dengan cara meningkatkan tadi manufaktur kapasiti dan juga akhirnya dalam tema industrialisasi tadi. Pak Sudirman, terima kasih. Pak Derajat, kalau bicara hilirisasi sekarang orang melihat kerjasama internasional atau bilateral Indonesia dan negara asing yang menjadi investor itu katanya ya banyak menguntungkan partner Indonesia, bukan Indonesianya. Kalau pasangan yang Anda usung akan mengadres itu atau menolak, mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih untung loh dalam hilirisasi sekarang. Bagaimana Pak Derajat? Ya, argumen yang mengatakan bahwa kita tidak banyak memperoleh keuntungan itu juga kurang tepat ya. Jadi saya rasa hitung-hitungannya itu harus lebih komprehensif, kemudian ada modelnya, perhitungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, sehingga kan kelihatan gitu. Tentu setiap kebijakan itu kita harus memprioritaskan maksimum benefits untuk Indonesia, dan itu udah otomatis itu. Dan ya tentu nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang dirasakan masih kurang, misalkan tadi Mas Sudirman mengatakan terlalu fokus di tambak mineral misalkan ya memang startnya di situ. Sawit saya setuju, itu kita harus ke hilirnya CPO ya, crude palm oil ya, hilirnya itu bisa ke berbagai macam, mulai dari makanan, es krim, segala macam ya. Kemudian juga kita punya kekuatan di kayu ya. Jadi semuanya yang untuk memaksimumkan kepentingan negara kita. Dan satu hal yang krusial di dalam mendorong hilirisasi itu kita juga harus selalu mempertimbangkan kelestarian ya. Karena dunia ini sekarang bergeser ke arah yang pro untuk mitigasi climate change ya, green economy. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dan itu harus inherent di dalam semua program. Pak Peter, kerjasama hilirisasi ini kan kita harus sebut ya bahwa saat ini banyak untuk nikel dan barang tambang lain kerjasama dengan Tiongkok. Dan itu yang beberapa orang mengatakan Tiongkok itu lebih banyak diuntungkan katanya. Kalau Ganjar menjadi presiden, itu akan dilanjutkan atau akan benar-benar dikritisi? Ya, tentunya kita akan melakukan evaluasi. Ya, karena bagaimanapun ini kan bentuk hilirisasi. Untuk hilirisasi di tambang, saya kira Pak Dirman yang sangat tahu ini. Untuk hilirisasi di tambang itu memang membutuhkan modal yang sangat besar. Ya. Tetapi seperti saya sampaikan, hilirisasi kita yang kita lakukan adalah bagian dari misi kita untuk melakukan proses pembangunan perekonomian yang berdikari. Artinya kan kita tidak hanya semata pada hilirisasi dan tidak hanya semata pada hilirisasi pertambangan. Yang akan kita lakukan adalah lebih luas dari itu, sebuah perekonomian yang berdikari, yang artinya kita akan juga menyentuh sektor-sektor lain yang belum tentu kita akan bergantung kepada pada negara tertentu. Ya, kita juga tidak akan bergantung karena namanya juga berdikari. Kita juga tidak akan bergantung kepada negara investor-investor yang pegang uang. Ya, ini yang akan kita evaluasi
evaluasi. Akan membuka semua opsi berarti? Kita akan membuka semua opsi dalam rangka untuk membangun perekonomian yang berdikari. Baik, Pak Sudirman, pemerintahan saat ini fokus infrastruktur dan soal hilirisasi kaitannya dengan industri itu menjadi pertanyaan. Hilirisasi ANSIH sendiri yang tadi Pak Sudirman katakan, bagaimana dengan industri nanti? Kalau Anies menjadi presiden, apakah industri ini akan ditekankan supaya Indonesia Emas 2045 negara maju itu bukan hanya mimpi, Pak Sudirman? Saya ingin menyoroti sedikit soal tenaga kerja ya. Oke. Sekarang ini pekerja informal kita mencapai 60%, dan itu terlalu besar. Informal ya? Terlalu banyak warga yang sangat rentan. Gitu. Pekerja informal itu begitu dia sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Income yang nggak dapat, perlindungan nggak ada. Nah karena itu, kita harus mendorong industri yang serapan tenaga kerjanya itu tinggi. Nah sekarang ini, kenaikan industri ekstraktif itu tinggi sekali, padahal hanya menyerap tenaga kerja 1-4%. Sementara industri-industri pangan, industri pertanian, perkebunan yang serapannya cukup besar sampai 44% itu mengalami penurunan. Nah kita mesti kembalikan itu karena sebetulnya potensi kita ke arah sana itu besar. Betul bahwa kita harus memanfaatkan teknologi ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa arahkan pada tadi pertanian, perkebunan, pangan, produk yang merupakan kebutuhan dasar dari rakyat, sudahlah memang kita bisa swasembada pada waktunya, tapi juga serapan tenaga kerjanya menjadi lebih besar, dan itu akan membuat kekuatan ekonomi kita lebih merata. Kalau yang tumbuh industri yang heavy capital tadi, capital intensif, ya memang tumbuh, pertumbuhannya tinggi, tapi sebetulnya yang ditinggal tuh begitu banyak. Nah itu yang akan menjadi orientasi baru apabila nanti Pak Anies dan Pak Muhaimin diberi mandat oleh rakyat. Terima kasih Pak Sudirman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.